Halo Draklovers, jumpa lagi bersama saya Rocky dalam Drakor. Dalam sesi kali ini saya pengen ngajak kalian semua buat ngobrol-ngobrol aja. Di sesi ngobrol-ngobrol aja. Di minggu ini When the Phone Ring itu nggak tayang. Ya dari yang saya lihat atau yang saya baca, tuh MBC udah ngumumin kalau mereka tidak menayangkan drama itu karena mereka ada liputan khusus soal pemakzulan Presiden Korea. Jadi di dua hari itu akan menayangkan tayangan lain lah gitu. Jadi tidak tayang. Ya walaupun sebenarnya kan Netflix juga menyiarkan film itu gitu, tapi Netflix juga mengumumkan kalau mereka akan mulai menayangkan kembali katanya tanggal 13-14 Desember. Jadi ya minggu ini nggak tayang gitu. Walaupun itu drama yang saya tunggu-tunggu lah. Tapi ya nggak tayang, tapi ya mau bagaimana lagi ya, karena ada kondisi dan ya kita harus memaklumi itu. Dan sebenarnya memang kemarin juga di minggu lalu tuh saya udah buat recap ataupun review dari episode 3-4 itu, cuma karena ya itulah kena copyright ya, jadi ya harus saya hapus, dan jadi mungkin kontennya ya jadi seperti ini aja. Dan jadi minggu ini ya sebenarnya masih ada Love Your Enemy, ada juga Light Shop. Tapi Light Shop itu ya walaupun saya belum nonton secara ini, cuma kayaknya horor gitu loh. Saya kan horor itu kurang genre yang kurang saya ini gitu, tapi ada perboyongnya gitu, tapi kayak horor. Ya mungkin ada yang udah nonton ya, kalau mau kasih tipis-tipis tapi jangan spoiler ya. Kayak bagus nggak nih drama? Serem nggak nih? Itu ya. Kalau When the Phone Rings mungkin kalian bisa rewatch atau tonton ulang lah di episode 1-4 buat ngelihat ke atau ke aneh-anehan itu. Cuma dari yang saya garis bawah yang kemarin itu pertanyaan soal kenapa Saeun itu tidak memperlakukan Haejo dengan baik walaupun mereka udah menikah selama 3 tahun. 3 tahun menikah, 3 tahun mereka tidak tahu satu sama lain. Itu 3 tahun ngapain aja? Itu pertanyaan dari yang video yang saya hapus waktu itu karena konten kena pelanggaran. Ya itu bisa kita bahas di ngobrol-ngobrol. Kalian ngobrolnya lewat komentar, saya ngomong di sini gitu. Jadi kenapa 3 tahun nikah nih? Jadi kamu bayangin nih, misalnya saya nikah, jangan saya lah, misalnya orang ya, misalnya si A nikah sama si B, nikah 3 tahun satu rumah tapi nggak kenal gitu loh. Kayak misalnya si Saan itu nggak tahu kalau si Haejo itu ternyata bisa ngomong. 3 tahun mereka bersama gitu, artinya kan 3 tahun itu mereka bener-bener nggak komunikasi sama sekali gitu loh. Dan ini juga nggak salah karena memang Haejo itu dituntut oleh ibunya untuk nggak bisa ngomong itu dari kecil. Jadi dari waktu dia kecelakaan, terus ibunya bilang kamu nggak usah ngomong gitu supaya selamat itu, dan akhirnya dia keterusan untuk nggak bisa ngomong gitu. Jadi ketika Saan ketemu di pesta waktu itu ya memang dia udah pura-pura nggak bisa ngomong, dan si Saan udah percaya kalau si Haejo itu memang nggak bisa ngomong. Nah tapi kan mereka nikah gitu akhirnya, walaupun si Saan itu udah kenal sama si Haejo berpuluh-puluh tahun, jatuhnya 20 tahunan lebih, dan kayaknya memang dari awal itu udah jatuh cinta gitu waktu dia kecil itu. Si Saan ini juga kan kita belum tahu latar belakangnya seperti apa, dan misteri tentang panti asuhan Nuri yang ada Sang-woo ya di situ. Panti asuhan Nuri ini ada cerita di baliknya, pasti ada kejadian ya yang pernah diceritain di situ. Ada kejadian yang terjadi di masa lalu ketika masih kecil, ada anak kecil yang pakai topeng dan mereka bermain, terus ada sesuatu terjadi di situ, dan itu juga adalah misteri dari drama ini juga. Selain juga daripada penelpon itu sebenarnya siapa, apakah dia punya hubungan di panti asuhan Muri, ataukah dia punya hubungan dengan lawan politik bapaknya Sawon, atau punya hubungan dengan bapaknya Sawon, itu juga masih belum tahu. Tapi kalau ngelihat dari derat umurnya itu ya kayak kakak-kakak atau seumuran dengan si Sawonnya sih. Dan dia kayak ada orang lain yang merintah, bisa jadi ya lawan politik bapaknya, bisa jadi ya itu bapaknya sendiri. Dan drama ini tuh bener-bener ngadirin banyak banget orang jahat dengan motif-motif tertentu ya. Bahkan si Haejo ini kalau kita lihat kasihan banget kan, dia kayak hidup sebatang kara, dia punya ibunya jahat, dia punya ayahnya sakit, dia punya ayah tiri. Ayah tirinya juga nggak tahu, ini nggak peduli juga kali sama dia, punya suaminya kayak gitu. Dan sekarang mbaknya atau tetehnya atau kakak perempuannya itu udah balik ke Korea gitu, dan ini akan jadi cerita baru lagi gitu. Karena kan akhirnya seperti yang dinotis sama si Saon ketika dia nikah, tolong apa bahasanya? Pas dia nikah kan kata si Saon itu, tolong jaga cincin ini karena ketika orangnya balik, ia akan kembali lagi kepada pemilik aslinya. Jadi kan di situ kan kayak ini Saon ini otaknya gimana gitu, pemikirannya apa? Giliran Haejo-nya susah dia kayak khawatir, tapi di depan dia kayak dingin gitu. Ini sok cool, terus ngomongnya belibet. Jadi si Saan itu ngomongnya belibet. Jadi kalau ngomong ngejelasin sesuatu itu kayak orang intelektual ya, karena dia memang
sekretaris dari staf kepresidenan gitu. Jadi omongannya intelektual, dia pinter gitu. Tapi belibet jadinya gitu. Kayak nggak straight to the point gitu. Jadi istrinya juga bingung gitu. Lah ini orang kenapa? Si Hejo juga kayak ini orang kenapa gitu, aneh gitu. Tapi ya itu salah satu drama yang saya minati gitu, dan termasuk yang saya tunggu-tunggu gitu, tapi sayangnya nggak tayang di minggu ini. Terus ada Love Your Enemy juga termasuk drama yang saya tonton, dan di episode beberapa ya yang sekarang sih belum saya tonton, itu cukup mengingatkan saya pada kisah masa muda gitu, zaman sekolah gitu, kayak tingkah-tingkah itu, dan lebih suka nontonin masa lalu mereka gitu, karena karakternya itu kena gitu loh. Karakter masa kecilnya itu malah lebih ngena daripada karakter yang gedenya gitu. Kayak emosinya, kayak kita bisa ke bawah gitu loh kisah yang lamanya. Tapi itu entah akan jadi video terpisah dari sini ya, tapi kayaknya enggak saya bahas sih. Cuma intinya yang saya tonton di minggu ini mungkin ada Love Your Enemy, The Very First, dan udah sih cuma 2 doang ya. Marry You saya nunggu tamat aja. Brewing Love belum tertarik. Terus Light Shop, mungkin Light Shop sih yang deket yang bakalan saya tonton ya, Live Shop ya. Dan dia juga kan episodenya kayaknya udah 4 atau udah lebih ya sekarang, jadi kayak udah bisa ditonton lumayan panjang, tapi kan horor. Tapi ya udahlah, itu aja dari saya dalam sesi ngobrol-ngobrol. Komen-komen lah di bawah, saya tungguin komen Anda. Kita tektokan, chatting-chatting di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Rauki pamit.